Setiap pabrikan motherboard punya satu daftar yang namanya adalah QVL, Qualified Vendor List, di mana RAM itu biasanya punya daftar QVL sendiri. Nah, kira-kira kalau kita mau beli RAM, apakah harus sesuai dengan QVL yang sudah disiapkan sama pabrikan motherboard kita? RAM, Random Access Memory, atau kita sering nyebutnya dengan singkatan memori aja gitu ya. Ini adalah salah satu part PC yang boleh dibilang dia salah satu yang paling awet sebenarnya, tapi juga salah satu yang paling rewel. Jadi saking awetnya si RAM ini, sampai akhirnya pabrikan memori itu biasanya membuat layanan garansi lifetime. Di mana lifetime sendiri ini sebenarnya menarik, karena nggak melulu seumur hidup, dan seandainya seumur hidup itu seumur hidupnya siapa gitu ya. Ini akan kita bahas lain waktu, tapi yang pasti di sini kita akan ngebahas tentang RAM dan hubungannya dengan QVL. Jadi tadi saya bilang RAM itu termasuk salah satu yang rewel gitu ya. Karena dari sejak awal kita mau ngerakit PC, semua part sudah terpasang, tapi ternyata waktu dinyalain, kipas nyala, PC-nya nyala, tapi kok nggak mau muncul displaynya. Itu kadang-kadang yang bermasalah adalah RAM-nya yang tidak terdeteksi oleh motherboard. Bukan karena rusak, tapi memang karena ada sesuatu yang belum connect gitu lah ya di situ. Termasuk setelah PC-nya udah jadi, di tengah jalan kita pakai udah lancar, akhirnya ada error gitu ya. Itu banyak di antara error yang sering kita hadapi, itu bisa diselesaikan hanya dengan sekedar nyabut RAM-nya, dicolokin lagi. Gak usah dibersihin, gak usah diganti, gak usah diapa-apain. Tinggal cabut, colok lagi, PC-nya langsung mau nyala lagi. Ajaib, saya sendiri nggak tahu kenapa kok bisa kayak gitu ya. Apakah ini ada hubungannya dengan QVL, Qualified Vendor List? Jadi kalau kamu mau beli motherboard, itu kalau kamu cek di website resminya, itu di sana ada CPU Support List. Terus ada lagi QVL RAM, di mana isinya adalah daftar berbagai macam RAM dari berbagai macam brand dan berbagai macam model gitu ya, yang di situ tertulis sudah disupport sama motherboardnya. Dan untuk beberapa brand motherboard seperti yang saya pakai di sini, ini adalah dari ASRock B660M Pro RS. Dia punya list bukan cuma untuk RAM doang, tapi juga untuk SSD dan juga WiFi card. Tapi di video ini kita akan fokuskan membahas masalah RAM-nya doang. Apakah kalau kita mau beli RAM harus sesuai dengan QVL tadi? Dan kalau seandainya nggak sesuai dengan QVL, kira-kira apa yang akan terjadi? Untuk praktek kali ini saya menggunakan motherboard yang sebenarnya udah lama ada di sini, udah dipakai ngedit juga setahun lebih kali ya. Dimana sebenarnya RAM yang lama itu udah ada, cuma karena di sini yang pakai editornya itu pengen PC-nya pelan-pelan berganti tema menjadi putih gitu ya. Akhirnya satu-satu diganti, bro. Termasuk RAM-nya akhirnya pengen ganti yang putih. Nah, di sini ini Kingston Fury Beast. Ini adalah RAM DDR4 terbaru dari Kingston. Jadi dia dirilis 18 Oktober kemarin. Dan ini akan saya jadikan bahan praktek karena RAM ini tidak ada di dalam QVL-nya motherboard ASRock yang satu ini. Karena motherboardnya udah dirilis sejak lama, sedangkan RAM-nya barusan dirilis bulan kemarin. Dan RAM Kingston Fury Beast ini modelnya manis, bre. Jadi kalau biasanya RAM yang ada RGB-nya itu biasanya kan bentuknya gahar gitu kan. Kalau ini bentuknya manis, jadi dia bukan sudut tajam, tapi dia kayak lekukan gitu lah ya. Jadi manis lah, saya suka sama bentuknya ini. Dan RGB-nya juga saya lihat di website resminya itu ya bagus juga tampilannya. Jadi nanti kita buktiin aja seperti apa tampilan aktualnya. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu tentang QVL tadi. Dan ini berhubungan dengan apa bedanya dengan CPU support list yang ada di websitenya motherboard gitu ya. Jadi untuk CPU support list itu sebenarnya listnya nggak terlalu panjang. Apalagi untuk Intel ini, biasanya kalau yang selama ini terjadi, Intel itu setiap chipset motherboard hanya bisa mensupport paling banter 2 generasi CPU. Jadi jumlahnya nggak akan terlalu banyak. Dan di situ sudah dijelaskan juga bahwa kalau untuk CPU A, itu kamu harus pakai BIOS versi berapa, dan kalau CPU yang baru nantinya harus pakai BIOS versi berapa. Kalau di QVL, nggak ada penjelasan sedetail itu. Dia hanya mencantumkan nomor SKU-nya si produk RAM-nya, terus kapasitas dan detail speknya seperti apa, bahwa yang ada di situ udah dijamin support. Tapi yang nggak ada gimana? Karena kalau di CPU support list, yang nggak tercantum di situ nggak akan mungkin disupport. Bahkan udah ada di daftar, kalau kamu versi BIOS-nya berbeda, juga PC-nya nggak mau nyala. Tapi kalau dalam QVL, bukan seperti itu. Jadi kalau CPU support list tadi sifatnya adalah mutlak, harus sesuai dengan itu, kalau QVL nggak harus, bre. Artinya kalau kamu pasang RAM yang tidak ada di dalam QVL, masih besar kemungkinan dia akan bisa berfungsi dengan normal. Kenapa bisa begitu?
Karena jumlah produk RAM yang ada di pasaran itu ada banyak banget. Dan setiap harinya akan muncul produk RAM yang baru. Dan barunya ini belum tentu baru secara keseluruhan produk yang baru dari brand baru gitu, nggak. Biasanya cuma kayak misalkan ini ya, Fury Beast. Dia nanti akan keluar lagi yang versi 32 GB mungkin. Dengan kecepatan 3600 MHz. Terus timingnya ada beberapa. Nah itu dia sudah bisa dianggap sebagai SKU yang berbeda. Dan nanti satu-satu itu harusnya idealnya itu memang masuk ke dalam SKU. Tapi saking banyaknya produk RAM yang ada di pasaran, pabrikan motherboard nggak mungkin ngetes satu-satu. Nah, di sini kita akan buktiin aja langsung. Kira-kira kalau motherboard ini dipasangin RAM yang sudah jelas nggak ada di dalam QVL, akan seperti apa ya? Langsung aja kita lihat. Kingston Fury Beast ini punya spek 2x8 GB 3200 MHz di mana dia CL-nya adalah 16 18 18 1,35 volt XMP. Dia udah certified untuk Intel XMP, tapi jangan salah karena kalau kamu pakai AMD sekalipun yang sekarang udah punya Expo gitu ya, itu dia masih tetap bisa support. Bahkan sebelum ada Expo di Ryzen 7000 itu juga RAM XMP jalan dengan normal juga di PC dengan platform AMD. Nah, jadi sekarang langsung aja kita buka untuk kita pasang di dalam. Oke. Wih. Bentuknya manis sumpah. Jadi bukan gahar tapi manis ini ya. Kita pasang langsung. Sambil saya kasih tips juga nih ya. Kalau kamu pengen pasang RAM, itu ada baiknya setelah kamu cabut RAM yang lama, di clear CMOS dulu, baru nanti dicolokin RAM-nya yang baru. Cara clear CMOS setiap motherboard bisa berbeda, tapi yang lebih utama adalah lokasi jumpernya yang nggak sama untuk setiap tipe motherboard. Jadi kamu cek aja ke manual book motherboard masing-masing. Kita langsung pasang. Oh ya, termasuk ini ya, untuk memasang RAM-nya ini di slot berapa, itu juga udah ada anjurannya dari motherboard. Jadi kalau pasang satu slot harus di slot keberapa, satu keping itu di slot keberapa, dua keping di slot slot keberapa dan seterusnya. Oke, RAM-nya sudah terpasang. Sekarang kita akan coba nyalain ya. Oh ya, satu lagi. Ini tadi motherboard-nya punya 4 slot RAM. Tapi kalau kamu mau pasang RAM untuk menghindari error-error, ya kalau bisa nggak usah 4-4-nya langsung dipasang. Jadi 2 dulu. Kalau nanti dia bisa berjalan dengan normal, baru pasang yang 2 sisanya. Bahkan kalau kamu colokin 2 dan ternyata ada error, itu juga harus kamu copot. Jadi pasangnya satu-satu aja untuk memastikan bahwa sistemnya bisa berjalan dengan stabil, baru pasang keping RAM sisanya. Dan ini lagi tadi saya agak lupa ternyata ini bukan Kingston Fury Beast yang biasa. Karena Kingston Fury Beast itu adalah yang hitam yang kita biasa sering lihat dan ada RGB-nya gitu ya. Ini adalah Kingston Fury Beast RGB Special Edition. Dan ini dia nanti RGB-nya juga mantep banget. Di sini dia tertulis bisa support banyak aplikasi dari bawaan motherboard. Tapi dia juga punya aplikasi sendiri untuk mengontrol RGB-nya, namanya adalah Fury Control. Nanti kita cobain aja karena biasanya kayak gini lebih enak karena dia lebih ringan dan bisa mengatur hanya RAM-nya doang, bukan peripheral yang lain. Tapi itu nanti setelah RAM-nya dipastikan jalan dengan lancar. Oke, sekarang kita nyalakan dulu. Oke, sekarang udah kita lihat di BIOS-nya ini bahwa 2 keping RAM Kingston 8 GB udah terdeteksi, tapi di sini clock-nya adalah masih clock default. Tapi kita tahu bahwa dia XMP-nya bisa jalan sampai 3200. Jadi langsung aja kita aktifin XMP profile-nya. Cek 3200, CL16, 18, 18, 36. Kita langsung lihat apakah dia bisa masuk ke Windows dengan normal atau enggak. Oke, PC-nya udah berhasil nyala dan masuk Windows dengan normal, tapi kita pastikan dulu apakah clock-nya dari RAM-nya tadi bisa jalan sesuai dengan XMP profile-nya yang seharusnya adalah 3200 MHz dengan CL 16 18 18. Oke, langsung kita cek pakai CPU Z bagian memori.
Yap, benar banget. Di RAM frekuensinya 1600, berarti 3200 ya kali 2. Kemudian timingnya 16, 18, 18, 36 sesuai dengan spesifikasinya. Nah, ini sudah menjadi bukti bahwa ternyata kita nggak perlu terlalu terpaku sama QVL, bahwa kalau nggak ada di QVL, dia nggak bisa terdeteksi, ternyata tidak terbukti. Oke, ini saya tes main Requiem. Dan bisa kita lihat bahwa FPS yang dihasilkan dengan mengganti RAM pakai yang baru ini itu stabil-stabil aja. Jadi tidak ada perbedaan FPS yang malah nggak ada bedanya sama sekali sih sama RAM yang sebelumnya. Jadi ini udah menjadi salah satu bukti juga bahwa ternyata RAM yang tidak ada di dalam QVL bisa berfungsi dengan sangat normal. Dan sekarang kita coba apakah RGB-nya juga bisa berjalan dengan normal. Dan ini dari Kingston udah punya software sendiri yang namanya adalah Kingston Fury Control. Kita langsung download. Wah, ternyata Fury Control-nya udah masuk di Microsoft Store, bre. Resmi ini. Langsung aja berarti kita download. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa Kingston Fury Control versi 2 ini kompatibel dengan Fury Beast DDR5 RGB, Fury Beast DDR4 RGB, Fury Renegade, HyperX Fury, dan HyperX Predator. Jadi tidak semua produknya Kingston bisa disupport sama software Fury Control ini. Tapi ya iyalah, karena yang ada RGB-nya juga nggak semuanya kan ya. Ya, downloadnya udah selesai. Kita langsung buka seperti apa tampilannya Fury Control ini. Saya setuju. Pokoknya saya pasti setuju lah ini. Yes. Kita lihat. Yap, terbaca sudah. Ini adalah 2 keping RAM Kingston Fury Beast RGB Special Edition. Bentuknya juga udah sesuai dengan bentuk fisik aktualnya ya. Jadi kalau di atas ini bisa kita matiin. 10% ini dia nyala tapi nggak terlalu terang. Oke. Kalau on ini berarti dia full speed. Terus ini tadi dia pakai mode rainbow. Terus kalau ganti pakai prism jadi kayak gini. Ganti spektrum. Oke. Terus ganti apa lagi? Slide. Oke, jadi ini kita udah lihat sendiri bahwa ternyata RAM yang baru sekalipun yang belum ada di dalam QVL itu masih bisa berfungsi dengan normal. Dari dia terdeteksi normal, terus XMP-nya juga jalan normal, dipakai ngegame juga baik-baik aja, sampai RGB-nya pun juga bisa berfungsi dengan normal. Tapi apa yang terjadi kalau seandainya kamu udah terlanjur pasang RAM baru, udah terlanjur beli, kok ternyata nggak ke-detect? Atau biasanya sih tetap ke-detect, cuma XMP-nya yang nggak mau jalan. Jadi dia nggak mau booting ke Windows, atau udah masuk ke Windows tapi nggak stabil. Macam-macam lah gejalanya. Terus apa yang harus kamu lakukan? Apakah buru-buru jual ganti yang baru? Jangan bre. Ada satu hal yang paling gampang yang bisa kamu usahakan agar RAM kamu bisa terdeteksi dengan normal. Update BIOS-nya. Jadi ternyata kalau kamu melakukan update BIOS itu bukan hanya untuk menambah support CPU-nya doang, tapi juga menambah banyak hal. Kalau kita lihat di motherboards ini, ada beberapa hal yang ditambahkan pada setiap update BIOS-nya. Ada tentang update Intel Microcode. Ini biasanya berhubungan dengan bug fix untuk CPU. Kemudian ada lagi Intel MA atau Management Engine yang biasanya berhubungan dengan low level operation. Terus ada lagi Improve Memory Compatibility yang berarti sesuai dengan namanya, dia akan menambahkan RAM yang tadinya tidak disupport oleh motherboard ini. Tapi update ini belum tentu diikuti dengan update QVL-nya. Jadi bisa aja RAM kamu sebenarnya udah disupport, tapi dari pabrikan motherboardnya belum mengupdate listnya. Ada banyak alasan sih, tapi yang pasti yang penting jalan lah ya. Kalau gitu,
Apakah berarti QVL nggak berguna? Nggak usah diperhatiin aja dong kalau memang kita beli RAM apapun di luar list masih bisa bekerja dengan normal. Nggak juga sih. Karena dalam kondisi tertentu kita butuh kepastian bahwa hardware yang kita beli itu bisa langsung bekerja dengan normal. Misalkan untuk kebutuhan pekerjaan, kebutuhan kantor, di mana kamu nggak mungkin mengutak-atik lagi, jadi butuhnya beli, pasang, langsung lanjut kerja lagi. Untuk keperluan seperti ini memang idealnya kamu beli aja RAM yang sudah ada di dalam QVL. Tapi untuk pengguna rumahan yang kamu memang mengejar performance, mengejar tampilan, pengen RAM-nya bisa cocok dengan tema PC kamu warnanya gitu kan. Dan kalau kamu beli RAM yang rilisan terbaru yang bentuknya bagus yang kamu suka tapi nggak ada di QVL, nggak usah terlalu dipusingkan. Terus gimana semisal kalau udah beli nggak kedetek dengan normal, terus di update BIOS ternyata masih sama aja, apa yang harus dilakukan? Itu akan jadi pembahasan di lain kesempatan. Yang pasti kalau kamu tertarik dengan Kingston Fury Beast RGB Special Edition ini, kamu bisa langsung cek aja linknya ada di bawah.